ke-40 sekian itu, di mana Musa dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dan saya tahu waktu itu Musa itu adalah bayangan gambaran salib yang masih terselubung, yang menuju kepada Kristus. Bagaimana gereja Tuhan dibawa oleh Yesus nanti di akhir zaman ini. Kita sekarang hidup di zaman anugerah. Tadi Pak Yohanes sudah bilang, dulu kita sibuk dengan pengorbanan. Zaman Taurat dulu, setiap ada kesalahan, kita harus bawa ke dalam bait Allah, kita bawa ke dalam bait Allah untuk diadakan pengorbanan, pengampunan dosa, korban pengucapan terima kasih, macam-macam. Tapi lewat Kristus Yesus waktu datang ke dunia, dia hanya satu kali korban, yaitu darah dia. Maka kita sekarang tidak lagi membutuhkan korban-korban bakaran atau korban pengakuan dosa. Saudara kasih, beberapa hari ini, minggu-minggu ini justru kita dengar berita yang cukup menegangkan, maksudnya cukup mencekam bagi saya atau bagi saudara, yang dimana di awal April kemarin Iran melepaskan drone-drone dia menghantam Israel, kurang lebih 300 drone. Dan kemarin hari Jumat ada drone yang dilepaskan ke Iran. Saya sedikit sempat merenung, karena ini permusuhan bukan sekarang saudara. Ini permusuhan sudah 2500 tahun yang lalu sebenarnya. Waktu Israel dibuang ke Babel, dan Israel waktu dikembalikan untuk membangun bait Allah, waktu itu kerajaan Israel dikembalikan untuk membangun bait Allah. Di situ sejak saat itu Israel kembali, waktu itu dikirim kembali untuk ke Israel untuk membangun bait Allah. Dan waktu saya merenungkan bagaimana kehidupan orang Kristen kita pada akhir zaman ini. Jadi saya sempat merenung, saya setiap hari, setiap pagi, saya bangun pagi jam 4:30, saya baca, kadang-kadang setelah itu saya dengarkan renungan pagi dari Pak Jo, Pastor Jo juga, yang menguatkan kita encourage setiap hari ya, mengisi kita. Kadang-kadang Pak Yusuf juga, kalau saya kan wah ini hebat juga, bro, ini ada di freeway di mana-mana, backgroundnya ya, gitu. Nah, singkat cerita, waktu saya merenungkan itu kejadian itu, bagaimana keadaan kita orang Kristen sekarang ini. Kenapa sampai terjadi perkelahian itu? Dan ini perkelahian, pertempuran ini karena akibat tidak ada kasih sebenarnya, tidak ada pengampunan. Ya, tidak ada pengampunan. Di dalam kehidupan orang Kristen juga, kenapa di gereja setiap hari dengan Pak Joko, tapi di luar kita masih bisa berkelahi, saudara. Ada perkataan tidak enak, tersinggung, kita terus begitu diam-diam serokol, nggak mau melayani atau bagaimana, ya. Jadi kita harus ingat pada sore hari ini waktu saya membaca itu, saya saya membaca, saya ambil ayat sebenarnya di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat itu, kita mulai ya, supaya tidak membuang waktu terlalu banyak. 1 Petrus 4, oh ada tulisannya ya, oke, terima kasih. Saya akan bacakan ya, kita sama-sama bisa dilihat ya. 1 Petrus ayat 4 ayat tertulis 4 ayat 7-8 ini, suratan Petrus ini kalau di dalam pengajaran tabernakel saya itu terkena bulu kambing, penda bulu kambing ya, menutupin. Karena kemah rumah Allah, bait Allah itu yang namanya tabernakel itu, rumah pertemuan itu harus ditutupin, ada 4 tudung, dan salah satunya itu adalah tudung bulu kambing. Ya, ini adalah tudung bulu kambing kalau di dalam pengajaran. Nah, tapi saya nggak usah sampai ke sana, terlalu Anda nanti bingung apa yang saya ajar, saya bicarakan. Itu pelajaran sendiri ya. Saya akan baca 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8 itu sebenarnya dari 7 sampai dengan 11 ya, 11, tapi saya ambil 7 dan 8 aja. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Petrus menuliskan 2000 tahun yang lalu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kenapa Petrus menuliskan ini? Karena Petrus adalah salah satu murid Tuhan yang waktu Yesus sebelum diangkat ke surga di tepi sungai, dia bertanya sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mungkin menjawab, aku mengasihi engkau. Tuhan tanya sekali lagi, dan saudara tahu ceritanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Dan ketiga kali Tuhan mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi. Tapi Petrus menangis, karena dia tahu, Tuhan tahu. Tuhan memberikan kasih yang standarnya waktu itu, standarnya waktu kasih itu, yang tidak bisa jangkau oleh Petrus.
Oleh sebab itu Tuhan memberikan kesempatan, ada 3 standar kasih. Value, terus kasih Dia yang memberikan. Kita hanya berharapkan pada daging. Kalau saya bisa mengasihi saudara, atau saya mengasihi istri saya, itu saya mengasihi karena ada satu pemberian saya kepada istri saya, mengasihi dengan dia bisa membalas kasih saya. Demikian juga saya bisa mengasihi seseorang oleh karena ada pemberian, dan pemberian itu memberikan kepada saya, sehingga saya bisa berterima kasih, bisa mengasihi orang itu, atau orang itu memberikan kepada saya. Tapi ada satu kasih agape, yang kasih yang Tuhan berikan, yang tidak ada syaratnya. Manusia memberikan kasih ada syaratnya. Kalau kamu mengasihi saya akan mengasihi Anda. Demikian juga di dalam kasih kita, di dalam pelayanan seringkali kita mengasihi, waktu kita berapi-api, tapi pada satu ada halangan, ada satu masalah di dalam pelayanan kita kadang-kadang berhenti, kasih kita mulai turun. Semangat kita, pelayanan kita turun. Oleh sebab itu, kita pada sore ini kita belajar, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa Ayat yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup sekali dosa, banyak sekali dosa. Kasih menutup segala dosa. Oleh karena kasih Allah Bapa, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, dan akan memperoleh hidup, dan hidup yang kekal. Dan sore hari ini kita datang ke gereja ini, apa sebenarnya tujuan kita? Tiap minggu kita ke gereja, kita mesti tahu apa sebenarnya. Apa kita mau ketemu, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, setelah itu kita pulang, selesai. Setelah pulang kita nggak tahu lagi apa yang dibicarakan. Kami, walaupun saya ini sudah hampir 67 loh saya. Tapi saya biasakan mencatat itu dari kecil, dari anak-anak saudara. Karena semua firman Tuhan yang disampaikan belum tentu kita dapat menangkapnya. Ayat demi ayat, pasal demi pasal. Oleh sebab itu sering kali saya catat, nanti di rumah Tuhan memberikan penerangan yang lebih dalam lagi apa yang dibicarakan. Mungkin Pak Jo bicara sebentar, tapi saya bisa menangkap kadang-kadang jauh lebih dalam apa yang disampaikan firman Tuhan. Karena kebutuhan kita berbeda satu dengan yang lain. Tapi hari ini dikatakan kita supaya kesudahan segala satu. Jadi tidak lama lagi gereja Tuhan di perjalanan zaman Allah Bapa sampai zaman Allah Abraham itu ada 2000 tahun sampai diturunkannya perjanjian Taurat. Nah, sejak Taurat itu diturunkan, maka di situ orang mulai ada dosa karena manusia tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu. Dan waktu hukum Taurat itu diturunkan, maka terjadi banyak pelanggaran, dan pelanggaran itu harus ditebus lewat korban bakaran, korban pengampunan dosa. Nah, dari Abraham sampai ke zaman Kristus Yesus dilahirkan 2000 tahun kemudian, itu zaman Allah anak, yang dimana Tuhan Yesus sendiri datang ke dalam dunia menghapus segala hukum Taurat itu. Maka Dia segala pengganti korban daripada peraturan hukum Taurat itu, sehingga Dia sekarang ini pengganti. Dan kita tidak sibuk lagi mengurusi korban, tapi kita bisa beribadah di dalam ruangan suci. Dan ruangan suci itu berukuran 10 panjang, lebar 10, dan tinggi 10. Halaman itu ukurannya 100 kali 50, 5000 hasta. Tapi ukuran ruang suci itu 10, panjang 20, tinggi 20. Isinya 2000 hasta. Demikian juga ruangan Maha Kudus. Itu 10 kali 10 kali tinggi 10, ada 1000 hasta. Itu ruangan Maha Kudus. Itu yang sebenarnya sebentar ini yang kita perjuangkan sementara ini gereja. Yang kita hidup sekarang ada di ruangan kudus. Kita ingin menuju ruangan Maha Kudus, yaitu kerajaan 1000 tahun yang di dalam Wahyu pasal 20. Yang kita nantikan, Yerusalem, langit bumi baru yang akan datang. Dunia ini akan hancur, saudara. Oleh sebab itu saya merenungkan apa yang harus saya firmankan pada siang ini. Maka saya waktu tadi membaca, saya katakan hidup orang Kristen bagaimana? Sebab di ayat yang berikutnya, ayat 12 sampai nanti mungkin di lain waktu, ayat 12 sampai menderita sebagai orang Kristen. Jadi bagaimana cara hidup kita setelah itu? Ada penderitaan sebagai Kristen. Bukan penderitaan oleh karena dosa, tapi penderitaan kita untuk karena kita hidup karena bersama dengan Kristus. Kita akan ditekan. Kita sekarang tidak secara langsung kita ditekan, saudara. Berapa banyak orang tidak bisa ibadah pada waktu hari ibadah karena pekerjaan.
Itu penganiayaan secara tidak langsung. Kalau dulu kita dianiaya, diperbudak di Mesir, semua umat Israel harus bekerja membangun kota perbekalan yang namanya kota Piton dan Ramses. Dua kota besar itu, di siang dan malam dipecut orang Israel untuk membangun kota perbekalan untuk bangsa Mesir. Tapi kasih kemurahan Tuhan, Tuhan memanggil Musa untuk membawa dia keluar ke tanah perjanjian dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Walaupun pada akhirnya Musa pun tidak sampai mencapai tanah perjanjian yang diteruskan oleh Yusuf. Nah, waktu itu di situ kita belajar. Sekarang Yesus sedang membawa kita, gereja Tuhan membawa kita kepada perjalanan yang akhir, yang dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutup banyak kesalahan. Ya, ke-8 tadi disebutkan. Ya, kasihilah sungguh-sungguh. Kata-kata kasih itu tidak cukup kita katakan. Kasih itu bertindak. Berapa banyak kita menyakiti pasangan hidup kita? Berapa banyak kita? Mungkin kita sebagai suami seringkali kita menyakiti istri kita, atau sebaliknya, atau kita anak-anak tertekan seringkali oleh orang tua. Karena orang tua mau kamu harus begini, kamu sudah saya pelihara, kamu sudah harus belajar begini. Anak-anak tidak tahu sebenarnya orang tua apa sebenarnya keinginan dari anak itu. Tapi kita seolah-olah kita sudah membiarkan, tapi secara tidak langsung kita menekan. Anak itu harus seperti apa yang kita mau. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita soal kasih. Di dalam kasih ada pengampunan. Kalau sampai kepada kasih Allah turun di dalam kita, maka di dalam diri kita sama seperti Tuhan Yesus, kita punya hati yang mengampuni. Ya, wah, ini jalan terus jangan bisa 1 jam setengah saya. Nah, di sini kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutup banyak kesalahan. Karena sumber kasih itu adalah Tuhan Allah sendiri, yaitu di dalam yang kita sebutkan tadi, kita tahu semua Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dapat mengerti saudara ya? Nah, oleh karena kasih Allah lewat Tuhan Yesus Kristus, kita diperdamaikan. Kita diperdamaikan dengan jalan dibenarkan. Saudara harus ingat, saudara sekarang ini ada 3 tingkatan: dibenarkan, disucikan, dimuliakan. Kita baru hidup dibenarkan oleh Allah. Penyucian lewat proses perjalanan hidup kita sampai kita masuk ke tempat lubang kubur kita. Itu baru kita terakhir. Itu penyucian kita yang terakhir. Dan kita dimuliakan waktu kita mati. Kita ada bersama-sama Yesus di surga. Amin saudara. Jadi sekarang kita ini baru hidup dibenarkan. Ya, kasih sungguh oleh karena kasih Allah Tuhan Yesus itu kita diperdamaikan dengan jalan dibenarkan oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam Rom 5 ayat 1 dan 2. Rom 5 ayat 1 dan 2 itu bisa ditayangkan sebentar ya, kita baca sambil jadi karena kita harus jangan sampai jadi tukang sulap ya saudara ya. Rom 5 ayat 1 dan 2. Tadi kita baca-baca ternyata kita nggak ada dasarnya, kita harus ada dasarnya karena firman itu. Rom 5 pasal 1 itu Rom 5 ya. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera. Kita bisa hidup dalam, kita periksa hari ini apa kita ada damai sejahtera. Ya. Karena dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Ada pengharapan kita lewat kasih karunia Allah, kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari hukum dosa. Tidak usah bayar, murah. Tidak ada bayar saudara, Yesus sudah mati karena begitu besar. Nah, kita mempunyai jalan masuk iman percaya. Ada satu pengharapan kita waktu itu ya, Yerusalem baru yang kita nantikan. Orang yang percaya kita mengharapkan Yerusalem baru yang kita akan nantikan. Nanti tidak lama lagi akan datang saudara. Yesus sendiri datang yang kali kedua menjemput kita orang-orang kudusnya. Yang menjadi persoalan sekarang di dalam hidup kita, apakah kita di dalam menjalani hidup kita, di dalam kasih itu ada kasih pengampunan di dalam hidup kita? Ya, mana yang lebih utama? Diampunin atau mengampuni? Ini suatu pertanyaan yang kita sampaikan pada sore hari ini. Apa kita
Lebih mana lebih mudah, diampuni atau mengampuni, atau mengampuni untuk diampuni? Ya, mari kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15. Kolose 2 ayat 13 sampai 15 bunyikan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran, Yesus telah mengampuni segala pelanggaran kita terus dengan menghapus surat hutang. Kita punya surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, dan itu adalah ayat selanjutnya, tapi tidak usah dibaca. 1 Korintus 15, 55 sampai 57, dan ini coba dibacakan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Itu saya menggunakan 1 Petrus 1 ayat 18 19. Ya, 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 ayat 18-19, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan perak atau emas. Jadi kita ditebus kita sama Tuhan lewat pribadi Dia. Ya, terus kita baca yang Matius pasal 18 ayat 23. Nah, ini sebenarnya apa itu penebusan, sebenarnya pengampunan itu yang seperti diucapkan oleh Tuhan, yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35, tapi kita baca sampai 28 mungkin ya. Mari kita coba, saya juga mau baca, buka dulu ya. Ya, Matius 18 ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kerajaan sorga, perumpamaan seorang perumpamaan, yaitu mengadakan seorang kerajaan sorga, perumpamaannya dia mengadakan perhitungan dihadapkan kepada seorang yang berhutang kepada. Setelah ia mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Terus, tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual. Supaya karena itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual berserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Terus, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan dilunasi. 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Saudara, cukup stop dulu di sini. Jadi kerajaan surga itu seumpama kerajaan surga seumpama orang yang ada mempunyai hutang yang kepada rajanya yang sebesar 10.000 talenta yang dia tidak bisa membayar, saudara, mengembalikan hutang itu, sehingga raja katakan, tangkap dia, jual istri dan anak-anaknya, semua hartanya sita, jual untuk melunasi hutangnya. Hamba itu datang pada Tuhan, Tuanku, rajaku, ampunilah aku. Maka tergeraklah hati raja itu oleh belakang akan hamba itu, sehingga ia membebaskan. Jadi kita dibebaskan. Terus kita baca lagi 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Ke-30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya itu. Jadi waktu orang ini berhutang pada raja itu 10.000 talenta, saudara. Ya, saudara supaya tahu berapa nilai 10.000 talenta itu. 10.000 talenta itu di dalam kamus itu adalah 3.000 shekel. Itu sama dengan 34 kg emas. Harganya itu, beratnya itu, 1 shekel itu. 1 talenta itu 6.000 dinar, saudara.
Satu talenta itu 6.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta, itu berapa nilai? 60 juta dinar. Coba kalikan satu dinar itu berapa ke rupiah atau ke berapa dolar? Berarti tidak ada sanggup dia bisa membayar hutangnya itu. Karena dulu upah orang satu hari 1 dinar. Dia berhutang 60 juta dinar. Sampai mati hidup kembali berapa kali sekeluarga pun tidak akan sanggup membayar hutangnya itu. Tapi raja itu melunaskan hutangnya. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia dibebaskan, waktu keluar, bertemu sahabatnya yang berhutang dia 100 dinar, nggak sebanding saudara. 100 dinar dengan 10.000 dinar itu tidak sebanding. Berapa juta kali itu. Tapi dia tidak rela. Kawan itu ditangkapnya, dimasukkan ke penjara untuk melunasi hutangnya. Nah, di sini timbul perumpamaan ini. Yesus sendiri yang berkata, ya saudara ya, mengapa kita tidak bisa mengampuni? Ini yang menjadi persoalan pada sore ini yang saya mau tekankan kepada kita semua. Karena di dalam kasih ada pengampunan. Karena kalau kita tidak ada pengampunan, berarti kita tidak memiliki kasih. Orang yang memiliki kasih berarti punya pengampunan. Karena Yesus tadi Pak Jo sudah katakan, karena lewat korban Kristus semua kita yang berhutang, kita tidak sanggup. Kita semua tidak sanggup membayar hutang kita, dosa kita, hanya lewat Kristus. Tapi sekarang hari ini dia berkata, mengapa ada orang-orang masih umat Tuhan yang tidak bisa mengampuni? Ya, mengapa kita tidak bisa mengampuni? Satu, merasa diri kita benar, orang lain yang salah. Kita seringkali kebenaran diri sendiri. Jadi kalau kita persoalan, kita selalu benar, orang lain selalu salah, nggak ada yang benar orang lain. Itu seringkali yang menjadi persoalan di dalam hidup kita. Kita baca di dalam Lukas 18:9-14, bicara tentang seorang orang datang ke bait Allah. Itu yang berbeda orang itu. Dia dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan. Terus ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri berdoa di dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan alim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia merasa dirinya benar. Saudara tahu, orang yang datang ke bait Allah itu tujuannya apa? Kalau zaman dulu, minta pengampunan dosa. Ada korban pengampunan dosa waktu datang bait Allah. Tapi dia datang ke di dalam bait Allah. Dia mengatakan, menepuk dadanya, aku bukan orang pezina, aku orang benar, aku orang suci. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Lihat betapa bangganya ini orang ini, Farisi ini. Tapi sebaliknya terus. Tetapi pemungut cukai kita berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Terus, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang sekali lagi dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak benar. Orang Farisi itu tidak benar, sebab barang siapa yang meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Oleh sebab itu pada sore hari ini, kenapa kita tidak merasa? Kita merasa orang lain yang salah. Kebenaran diri sendiri. Setiap kali kita ada bicara sama, baik itu sama istri kita, suami kita selalu sudah kadang-kadang suami itu orang yang pendiam, istri biasa sekali galak ya di rumah ya, wah begini-begini, kamu gini. Kita sampai kadang-kadang sudah nggak ada berapa suaminya, udah nggak bisa lagi, tuh sudah nggak ada. Karena istrinya terlalu berbicara, sempat belum ngomong, istrinya sudah ngomong terus bertubi-tubi. Tapi istri saya baik, nggak ada kok istri saya. Nanti saya pulang dari kasih makan. Jadi di sini saya bilang, kita juga demikian juga suami-suami, sebagai suami sudah kita keluar kerja istri di rumah ngurusin anak, cuci pakaian, masak segala, masih kurang. Ini nggak siap, ini kan nggak beres itu, sampai istri itu nggak bisa bunyi. Berapa banyak istri-istri itu diam, tahu sakit terus muncul kanker, sakit dari dalam hati, karena dia tidak bisa melawan terhadap istri atau terhadap suami, dia diam aja, tahu nak aja sudah selesai. Waktu Tuhan panggil, banyak yang terjadi saudara. Ya, kita belajar sore hari ini, belajar mengampuni ya saudara ya. Karena ini suatu pelajaran yang kita renungkan juga, seperti saya juga seringkali kalau kita berhadapan, saya nggak bisa saudara. Kehilangan untuk
Sakit hati itu sudah nggak ada lagi dalam diri saya. Sejak dari dulu, saya berapa kali istri saya ngomongin sama saya, lu ini bodoh, dia bilang. Kenapa? Perusahaan ditipu orang masih diem aja nggak ada. Yang nipu saudara sendiri loh, saudara. Masih sepupu saya, tapi saya nggak perlu sebutkan nama sih. Dia nipu sama saya, maksudnya dia ambil orang saya, apa segala dan saya diambil. Saya bertemu sama dia. Loh, saya cuma ngomong, lalu kalau mau gitu ya ngomong jujur sama saya, tak kasih tukang saya buat kamu. Gak usah kamu curi-curi tukang saya diajarin, ayo kamu ikut saya minta gaji double. Tapi saya nggak ada, sakit hati. Waktu saya sebelum pergi, semua sisa bahan saya tanya datang dia, lu mau pakai bahan saya? Ambil, ini aja seberapa kamu mampu. Sampai di sini pun saya nggak punya. Dari situ saya belajar. Waktu kemarin firman Tuhan datang pada saya, Tuhan menunjukkan, aku memberikan kesempatan yang kedua kepada kamu untuk menyampaikan. Tuhan, saya nggak sanggup. Saya ini orang gagap, saya bilang. Saya kadang-kadang kalau berbicara, orang tuh nggak ngerti apa yang saya ngomong. Kamu ngomong apa sih, Wahyu? Dia bilang. Saya nggak ngerti, dia bilang. Maka saya bilang waktu itu makin orang bicara itu saya makin takut kalau saya suruh khotbah di depan saya. Maka itu saya bilang, saya lebih suka kalau saya bicara person. Jadi kalau tanya apa itu? Nah, kan saya terang kali ini kan Anda tidak bisa cuma hanya dengar aja. Pokoknya terserah lah ngomong apa kamu gitu ya kan. Tapi saya kalau berbicara pada seseorang, ada berapa orang yang tidak mengenal Tuhan. Waktu saya berbicara ke dia, saya setelah itu tidak pernah bertemu lagi. 5 tahun kemudian, 3 tahun, dia sudah menjadi hamba Tuhan. Sampai suatu hari teman saya datang dari Indonesia, dulu sama-sama kerja. Saya dulu kerja di suatu pelayanan namanya Pintu Jaga dulu di Jakarta. Saya dulu bagian finance. Dia setiap hari main judi, main apa, main obat-obatan, ekstasi apa segala main. Saya tiap hari Selasa sama hari Kamis, saya bilang sama istri, ayo bawa dia ke gereja. Suatu hari, berapa tahun kemudian, waktu tahun 2014 dia datang sini, saya kasih dia jadi hamba Tuhan, saudara. Duh, Wahyu masih begini aja, dia bilang. Wahyu nggak begini aja. Duh, Wahyu layani, Wahyu. Sudahlah, saya cuma berdoa aja untuk kalian semua jadi hamba Tuhan. Maka saya mendukung di belakang aja. Ya, nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang yang kedua. Satu tadi, mengapa kita tidak bisa mengampuni? Satu, karena kita merasa diri kita benar dan orang lain yang salah. Yang kedua adalah dia pantas untuk dihukum. Dia pantas untuk dihukum. Yohanes 8, 2-11. Yohanes 8 ayat. Ini sebenarnya pernah disingkat ceritakan sudah sama Pak Jo, tapi saya cuma hanya mengulang lagi. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk mengajar. Yesus mengajar ini, saudara. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Berbuat zina, adultery. Ada 2 di dalam Alkitab. Satu perzinahan, maaf kata-kata saya, satu persundalan. Itu di dalam Yeremia. Israel itu bersundal kepada Allahnya dia. Aku mengasihi engkau dari bayi, aku merawat engkau, aku membasuh engkau, aku membalut engkau. Tapi engkau telah bersundal. Di sini yang paling bahaya kita. Ini berbuat Daud berzina ke Batseba. Ya, Rabi perempuan ini tertangkap basah ketika ayah sedang berbuat zina. Karena perkara zina dan persundal ini nanti ada pelajaran tersendiri. Nanti kita mungkin kalau ada kesempatan saya akan menerangkan. Terus kita sambungkan. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Terus, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membukukan lalu menulis dengan jarinya di tanah. Terus, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempar batu kepada perempuan itu. Terus, lalu ia memukukan dan menulis di tanah. Yesus menulis di tanah waktu dia didesak terus tentang apa yang harus dihukum seperti hukum Musa. Yesus menulis di tanah terus. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan yang tetap. Jadi ceritanya pada akhirnya waktu Yesus menyatakan, terus satu lagi,
Entah. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata padanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kamu? Jadi pada waktu itu Yesus katakan, barang siapa yang di antara kalian tidak berdosa, lempar orang perempuan itu yang berzina itu. Dan orang-orang ini karena mereka juga merasa bersalah. Sehari ini juga kita seringkali kalau kita merasa orang itu pantas dihukum, hari ini Tuhan mengingatkan kita, apakah betul kita orang itu harus pantas dihukum oleh kesalahannya, oleh kesalahan mereka? Tapi kita hari ini sore Tuhan memberikan kesempatan kita juga terhadap tadi Pak Jo mengatakan pengampunan kepada diri kita. Kita sudah diampuni. Seringkali kita ada bersalah, aduh rasanya gue nggak bisa datang ke gereja, nggak kudus, nggak suci lagi. Mengampuni diri sendiri kan ada suatu pelanggaran mungkin kita lakukan dalam hidup kita. Tapi kita tidak bisa mengampuni diri kita. Kita belajar sore ini itu nanti, tapi nggak usah dibaca dalam Yesaya 53, 4-5 dan Amsal yang 17-22 coba. Amsal 17 ayat 22 itu semua hati yang gembira adalah obat yang hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi di sini kita belajar ya, hati yang gembira, hati yang sukacita. Berapa banyak di dalam tahun ini saya ditinggalkan sahabat, saudara, orang tua sudah pergi dipanggil Tuhan. Saya sempat merenung waktu mami saya pergi kemarin. Waktu di Indonesia saya sedikit cerita menyimpang sedikit. Saya teringat waktu kecil bagaimana ibu saya mengasihi saya, mami saya mengasihi saya. Saya sangat dikasihi mami saya karena saya anak yang didapat oleh satu. Melahirkan saya itu sulit, seperti kayak Pak Jo pernah dulu mengalami kesulitan waktu dia masih kecil, pernah kepala dia ketindisan mobil itu kan. Saya adalah sudah seorang yang harusnya sudah meninggal, saudara. Itu kesaksian dari mami saya. Karena waktu saya dilahirkan di dalam rumah sakit itu lewat satu operasi besar. Waktu itu sangat susah operasi itu, saudara. Tahun 1957 itu. Ada 2 bayi di dalam kamar bayi itu. Ternyata salah satu dari bayi itu terkena penyakit, mungkin itu hepatitis ya, kayak hepatitis B, dan bayi itu meninggal, dan bayi kedua meninggal. Tinggal bayi saya terakhir. Waktu itu misi sempat diselamatkan selama 3 bulan di dalam rumah sakit, dan kedua kaki saya itu lewat infus. Dan sejak itu mami saya selalu mengingatkan saya, Nyo, dia bilang, kamu ini, mami pernah janji dulu. Ada di Surabaya itu namanya rumah sakit RKS, rumah sakit itu ada gambar Yesus, teman. Dia janji, karena anakku yang pertama pergi, engkau ambil, dia bilang. Tuhan tolong, dia bilang, yang kali kedua ini selamatkan jika aku melahirkan, yaitu kelahiran saya yang kedua adalah saya selamat begitu. Maka setelah orang tua saya jadi hamba Tuhan, dia selalu ingatkan, jangan tinggalkan Tuhan, karena engkau sudah mami pernah serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan engkau, dia bilang. Jadi waktu dia pergi kemarin, waktu di dalam peti mati sebelum ditutup, saya berkata-kata ini kepada ibu saya, mami, saya bilang, mami sudah selesai tugas. Sekarang tunggu waktunya, kita akan ketemu lagi di Yerusalem baru. Ya, bukan satu tangisan, tapi satu sukacita. Saya lihat dulu mami saya itu cantik, saudara, cukup cantik saya katakan. Tapi saya lihat waktu sekarang mami saya tinggal kerut-kerut tua, gigi gak ada. Saya bilang, aduh kasihan, berapa banyaknya dia berjuang untuk saya. Waktu saya masih muda waktu itu. Ya, tapi oke, itu singkat cerita yang saya cerita. Di bagaimana saya sekarang untuk melayani Tuhan pada saat ini, saya lebih terpanggil untuk melayani di dalam face to face ya. Saya lebih suka bicara face to face, lebih mudah saya untuk menerangkan tentang firman Tuhan. Dan yang ketiga, kalau yang pertama merasa diri kita benar, dan yang kedua dia pantas untuk dihukum, dan yang ketiga sudah cukup mengampuni. Kita merasa sudah cukup mengampuni. Matius 18 ayat 21-22. Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Terus
Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali dalam satu hari. Artinya pengampunan itu tidak ada batasnya, saudara. Mengampuni seseorang tidak ada batasnya. Mengampuni suami tidak ada. Berapa banyak hari terjadi perpisahan karena fornication, perzinahan, persundahan, sampai terjadi perpisahan di dalam tengah-tengah keluarga. Tapi di sini kita ada belajar pengampunan yang harus kita berikan baik kepada suami ataupun kepada istri jika ada terjadi pelanggaran. Karena saya diajarkan, karena hubungan gereja Tuhan dengan Kristus itu hubungan antara mempelai laki-laki surga dan gereja Tuhan itu adalah mempelai wanita surga yang dipersiapkan. Jadi setiap hari di dalam perjalanan kita sudah sampaikan Pak Jo, kita hidup kita bersama Kristus. Jadi kelakuan, tingkah laku, pikiran, perasaan kita harus sama dengan Kristus di dalam perjalanan hidup kita. Jadi kita tidak ada lagi kesempatan ruangan untuk dosa bisa masuk di dalam pikiran selama kita bersama dengan Dia. Tapi kita jangan coba-coba keluar daripada kehidupan ini, maka kita akan jatuh. Kita manusia daging yang tidak kuat. Jangankan kita seorang hamba Tuhan yang hebat, kan berapa banyak orang hamba Tuhan yang hebat pun jatuh di dalam dosa. Tapi tetap ada pengampunan selama dia Yesus masih ada di dalam hidup kita. Karena Yesus selalu mengampuni. Berapa kali? Tidak terbatas, saudara. Ya, 77 kali. 7 kali. Pengampunan itu kata kerja, tindakan mengampuni. Dan pengampunan itu bersifat kata sifat ada kasih. Tidak ada orang bisa mengampuni kalau nggak ada sifat kasih di dalam diri dia. Dan kasih itu datangnya dari Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengampuni seseorang kalau kita tidak mempunyai kasih di dalam hati kita. Waktu kasih itu mengalir, kita tidak lagi. Kita boleh marah, tapi kita tidak bisa sampai menghukum orang itu, sampai kita hukum dia itu tidak bisa lagi berbuat balik untuk dia hidup kembali. Oleh sebab itu pada sore hari ini, kita adalah orang-orang yang dikumpulkan orang berdosa sebenarnya dapat anugerah Tuhan oleh pengampunan dosa. Kita boleh ada seperti mana kita ada pada sore hari ini. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan atau umat Tuhan, masalah pengampunan dan mengampuni itu penting sekali dalam kehidupan. Kalau dia salah, aku juga salah. Kalau dia pantas dihukum, aku juga pantas dihukum. Hukumkan, kembalikan pada dia. Sudah cukup mengampuni. Kita rasakan seringkali, sudah berapa kali. Karena kan ada orang datang berapa kali kesalahan kita, oh ya ampuni. Kita banyak teman dulu, sahabat teman kita berbuat atau anak buah kita, Pak begini-begini, saya janji Pak begini, tapi ternyata Ustaz, seringkali kita merasa sudah cukup, kamu berkali-kali tak ampun, tapi tetap kelakuan kamu nggak mau berubah. Atau suami atau istri atau suami melakukan kesalahan yang sama terus dia dilakukan. Tapi kita istri kata, capek aku melayani kamu, aku berhenti dah, nggak sanggup lagi. Tidak, saudara. Hari ini ada firman Tuhan, ampuni dia dengan tidak terbatas. Karena kasih itu menutup, firman Tuhan dikatakan kasih itu menutup akan kesalahan segalanya. Ya. Jadi diampuni oleh Tuhan, semua itu penting mempunyai orang lain, saudara, teman, dan keluarga. Jadi kita mengampuni saudara, teman, apa kita berubah. Waktu kita tidak mengampuni, nah ini menjadi masalah ya. Waktu kita tidak mengampuni, maka tidak ada artinya kita diampuni. Kita kembali kepada Matius 18 ayat ke-28 dan 30. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, yang menangkapnya dan mengingkik kawan itu. Katanya, bayar hutangmu terus. Maka jujurnya kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi terus. Tetapi ia menolak, menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunasi hutangnya. Terus sampai ke 35. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Jadi orang yang utang 10.000 talenta yang 60 juta dinar tadi yang nggak bisa bayar ini, memenjarakan orang ini, orang-orang temannya melihat ini orang kurang ajar. Sudah diampuni sama raja itu, tapi dia orang yang berutang 100 dinar tetap dia mau masukkan di dalam penjara. Terus raja itu menyuruh memanggil orang itu, berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapus karena engkau memohonkannya kepadaku. Hutang kita yang sudah tidak terbayar itu sudah dihapus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terus, bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Bukankah kita juga harus mengasihi mereka yang berhutang kepada kita? Terus 34 sudah mesti kata habis.
Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojo-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Dan ayat yang ke-35 terakhir, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, terhadap saudara dan saya, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segala hatimu. Kita lanjutkan di dalam yang terakhir, Matius 6 ayat 14-15. Matius 6 ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Salah satu doa dari Bapa kami, ampunilah segala dosaku seperti kamu yang mengampuni, aku mengampuni pada orang yang lain. Pada sore hari ini kita harus ingat, di dalam kasih Allah selalu ada pengampunan. Di dalam pelayanan Tuhan, kita seringkali mungkin ada gesekan di dalam pelayanan satu dengan yang lain. Kita coba belajar saling mengampuni. Mungkin dia ada kekurangannya, kita karena kasih itu menutup akan segala kekurangan saudara. Sehingga waktu kita ada kekurangan, waktu kita memaafkan, hati kita lega. Jadi sore hari ini sebagai penutup sih kata, kita belajar untuk mengasihi Tuhan, tapi kita juga belajar untuk memberi pengampunan. Terima kasih.